Tuhan mengasihimu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika seseorang melakukan pelanggaran, konsekuensi dari semua apa yang dilakukan tentu ada. Ada orang yang berusaha untuk menghindar, ada yang berusaha untuk menutupi sedemikian rupa supaya tidak terlihat kesalahan, atau melakukan pelanggaran yang lain untuk meniadakan pelanggaran yang lebih berat. Jadi atensi orang kepada pelanggaran yang ringan-ringan yang menutupinya. Dan menjadi hukuman sosial, hukuman sanksi dari lingkungan, itu adalah hal yang umum kita perhatikan dalam lingkungan manusia. Dalam masa-masa awal cerita dunia, dalam awal sejarah dunia, ketika peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa, juga kita dapati hal yang serupa. Hal yang pertama terjadi mendapatkan kutuk yang diberikan di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-14 adalah ular. Firman Tuhan katakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, di antara segala binatang. Dan ini memberitahukan kepada kita bahwa secara spesifik ular mendapatkan sanksi itu. Alkitab Bahasa Indonesia mengatakan terkutuklah engkau di antara segala binatang ternak. Kalau kita perhatikan di terjemahan Alkitab Bahasa Inggris, kata yang dipakai adalah more than all animals, more than all cattle. Artinya ada selektif di sana, menunjukkan spesifik kepada ular. Bukan di antara binatang-binatang saja yang seolah-olah menunjukkan bahwa semua sama dapat sanksinya. Ya, memang dosa telah menjadi kutuk. Dosa telah membawa kutuk. Dosa telah mengakibatkan kutuk di muka bumi ini terhadap segala makhluk. Tetapi dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 14 secara spesifik diberitahukan bahwa kutukan itu jauh lebih berat diberikan kepada ular itu. Terkutuklah engkau more than all animals. Lebih dari segala binatang. Ini menunjukkan bahwa ketika seorang menjadi akar sebuah pelanggaran, ketika seseorang menjadi pencetus ide kejahatan, wajar saja dia akan menjadi orang yang menerima hukuman jauh lebih besar dari yang lain. Bahwa akan ada akibat-akibat yang diakibatkan, yang menyebabkan orang lain atau pihak lain juga mendapatkan hukuman, bisa jadi. Baru-baru ini kita ketahui ada peristiwa yang sudah divonis beberapa waktu lalu. Ada peristiwa pembunuhan berencana yang tren di Indonesia, menjadi trending topik. Kita ketahui banyak orang yang terlibat di dalamnya pada akhirnya. Tetapi kembali orang yang merencanakannya mendapatkan hukuman yang jauh lebih berat. Hukuman itu adalah setimpal dengan apa yang dia buat. Bahwa ada yang lain mendapatkan sanksi, mendapatkan beban, atau terimbas oleh karena kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Itu adalah akibat dosa itu sendiri. Maka pada saat ini, ketika ular itu telah melakukan pelanggaran, menggoda manusia melalui perempuan yang ada di taman itu, Allah sendiri datang untuk declare. Apa pesan yang kita dapat dalam ayat ini? Menunjukkan bahwa Allah masih memegang kendali terhadap semuanya. Meskipun ada ular yang menggoda untuk manusia jatuh ke dalam dosa. Meskipun ada ular yang membawa pelanggaran dan kutuk dosa terhadap dunia ini. Tetapi ada Allah. Ada Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan dia mendeklar, terkutuklah engkau. Above all, more than all, lebih dari segala sesuatu ciptaan
lebih dari segala binatang yang ada. Kutuk itu diberikan oleh Allah atas pelanggaran dosa yang dilakukan oleh ular. Dia yang menginisiasi, dia yang menggoda, dia mendapatkan ganjarannya. Kenapa? Kabar baik bagi kita, karena semua adalah dalam kendali Allah. Dia yang akan memberikan solusi dalam situasi ini. Kita akan temukan jawaban-jawaban yang lain, yang lebih luar biasa dalam ayat-ayat berikutnya. Tuhan mengasihimu.